Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya ibadah kita pagi hari ini segera kita mulaikan. Seundang yang masih berada di belakang untuk maju sedikit ke depan, biar tidak pincang yang sebelah kirinya. Mari Bapak Ibu untuk maju sedikit ke depan, biar yang belakangan mereka yang nampatinya di belakang. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh ada di tempat ini. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bagi hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Haleluya Jesus. Yang
atas hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh membawa kami pagi hari ini di tempat ini. Satu kerinduan hati kami Tuhan, kami hanya rindu untuk menyenangkan Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami rasakan saat ini, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini, kami siap untuk menyenangkan akan hati. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Tuhan mengasihi kita. Kita boleh ada di tempat ini. Kita mau siapkan hati untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat itu pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau tetap bersyukur sebab Dia baik. Puji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hallelujah.
Syukur hanya bagi nama Tuhan. Saya akan buka ruangan kesaksian bagi saudara yang rindu untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Mari saya undang untuk maju ke depan. Heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah, haleluya. Heran namanya, nama Yesus heranlah, haleluya. Mungkin Mama ada yang mau bersaksi, masih tetap mau memuji Tuhan? Amin. Mari senang sekali lagi kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhanku, amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, abadilah sayang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kepada pangkalan ciptaanku, pujilah Tuhanku, amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, abadilah sayang. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kepada pangkalan segala pujilah Tuhanku, amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau berikan tanah yang subur, Amin. tanah yang baik, Haleluya. dan supaya kebenaran firman Tuhan dapat mengubah setiap kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Mau siapkan hati kita.
kami mengagungkan namamu yang ya Mashiach ila balena ya Mashiach ila balena Jesus Engkau layak disembah, Kau layak dipuji.
Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Dan hal-hal yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Amin. Sepanjang siang hari ini Roh Kudus Engkau bekerja nyata dalam hidup kami. Kami tidak biarkan Engkau lalu begitu saja dalam hidup kami siang hari ini. Tapi Engkau menjamah hati kami. Engkau jamah hati kami Tuhan. Roh Kudus Engkau jamah hati kami. Engkau jamah hati kami Roh Kudus. Kami butuh Tuhan pada saat ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami sepanjang ibadah ini. Kami ingin melihat hal-hal yang baru yang terjadi buat hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara kepada masing-masing pribadi kami dengan lembut. Engkau berbicara bahwa Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami itu yang terjadi. Dan saat ini kami akan terima janji Tuhan. Kami akan terima janji Tuhan dalam hidup kami. Kami akan terima janji Tuhan. 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 Kami akan terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima janji Tuhan. Kami siap untuk menerima janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, saudara kembali memberi kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, saya percaya kita semuanya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bahkan juga buat Bapak Ibu yang di rumah ya, yang lagi menonton live streaming ini, lagi beribadah bersama-sama. Saya juga menyapa saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di rumah. Saya percaya kita semuanya diberkati luar biasa oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, kita merasakan ada urapan Tuhan yang ajaib terjadi buat kita siang hari ini. Karena saya percaya bahwa ketika hadirat Tuhan, ketika urapan Tuhan itu bekerja, kita tidak bisa membendung yang namanya urapan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Jadi saya percaya biarlah kita mengalir dengan karya Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Baik, siang hari ini kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Roma 11. Roma 11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36 ya. Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, terus hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah apa? Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya percaya hanya bagi Yesus saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan katakan begini, oh alangkah dalamnya. Yang pertama kekayaan. Dalamnya kekayaan yang Tuhan berikan buat setiap umat-umat manusia. Jadi kita nggak bisa menyelami, kita nggak bisa menyelidiki kekayaan Allah yang Allah berikan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Jadi masing-masing pribadi kita ini punya hal-hal yang indah, punya hal-hal yang ajaib yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kekayaan kita ini masing-masing berbeda-beda. Amin. Jadi itu yang tidak bisa kita selami, yang tidak bisa kita selidiki. Kenapa? Karena kekayaan Allah itu begitu luar biasa banget. Nah, yang kedua dikatakan begini, bukan hanya kekayaan tapi hikmat. Amin. Hikmat, kekayaan dan hikmat. Jadi hikmatnya Tuhan dalam hidup kita ini nggak bisa kita selidiki, nggak bisa kita selami. Hikmat Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Setiap pribadi kita pasti akan mengalami yang namanya hikmat Tuhan. Kemudian dikatakan begini, dan pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah juga tidak bisa kita selidiki, tidak bisa kita pahami, nggak bisa kita cermati dengan pikiran kita, karena Tuhan memberikan pengetahuan yang nyata dalam hidup kita masing-masing berbeda-beda. Tapi yang Tuhan katakan bahwa satu hal, bahwa hidup kita ini, segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi garis bawahi yang semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini, semuanya hanya bagi Tuhan saja. Jadi artinya bahwa kehidupan kita hanya sesaat.
Hidup kita hanya sesaat saja, di mana Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa kita akan dipanggil oleh Tuhan umur sekian. Kan gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Astagfirullah, astagfirullah. Tuhan memanggil kita pada waktu umur sekian. Alkitab mengatakan umur manusia sampai 70 tahun. Bahkan kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat lagi sampai 120 tahun. Jadi artinya 70, 80 sampai 120 tahun. Ada juga yang hanya sampai 60, ada yang sampai 50, ada yang sampai 40, bahkan ada yang sampai 30, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa menyelami pekerjaan, kita tidak bisa menyelidiki hikmat yang telah Tuhan berikan buat setiap umat manusia. Amin. Jadi ternyata hidup kita ini kalau kita kembalikan kepada Tuhan itu enak. Kita katakan begini, Tuhan, segalanya yang kami miliki adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan percayakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Ketika kita punya istri, kita punya anak, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya motor, yang menjadi pertanyaan besar, apakah semuanya itu milik Tuhan atau bukan? Amin. Jadi ternyata kehidupan kita ini, kalau kita menyadari ini, saya menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya, itu saya kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita belajar di sini, kita belajar satu hal bahwa ternyata satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, ternyata kita harus banyak berkorban buat Tuhan. Amin. Kita banyak berkorban buat Tuhan. Kita banyak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita banyak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi saya percaya bahwa yang namanya kasih Tuhan, yang namanya anugerah Tuhan dalam hidup kita nggak bisa membalas. Makanya dikatakan begini ayat yang ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Jadi artinya ada orang-orang yang mengatakan begitu, saya sudah kasih ini Tuhan, saya sudah berikan ini Tuhan, ya kan? Kadang-kadang begitu kita sudah berikan ini Tuhan, saya sudah kasih ini Tuhan. Tuhan katakan begini, sehingga ia harus menggantikannya. Ternyata Tuhan itu tidak mau membalas budi umat manusia. Amin. Kita yang harus membalas kebaikan Tuhan. Jadi artinya bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita kasih kepada Tuhan, gak usah kita hitung-hitung pemberian kita, gak usah kita hitung-hitung apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan gak mau membalas kebaikan kita. Amin. Tapi kita yang membalas kebaikan Tuhan. Ketika kita membalas kebaikan Tuhan, makanya firman Tuhan katakan begini, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa sore hari ini, siang hari ini, kita semuanya belajar untuk kita memberikan kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kemarin saya baru live streaming lagi di Facebook ya. Sudah beberapa hari ini saya live streaming karena mungkin saya yang pertama memang ada kesibukan di luar, yang kedua agak sedikit ya mulai MALAS ya, mulai malas untuk siaran langsung. Tapi Tuhan kembalikan hal itu untuk kemarin lagi untuk siaran langsung lagi jam 3 sore ya, sahabat-sahabat Gereja Facebooker. Jam 3 sore saya bilang begini, Tuhan, Gereja Facebooker ini bukan milik denominasi. Gereja Facebooker ini milik Tuhan, ya kan? Apa yang sudah Tuhan taruh di hati saya itu saya bangun dari tanggal 3 Mei 2020 ya, 3 Mei 2020 gereja Facebooker itu ada setiap jam 3 sore, bahkan perjamuan kudus setiap jam 3 sore. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya katakan bahwa Tuhan, biarlah gereja Facebooker ini tetap ada, tetap eksis di Facebook ya, tetap eksis di Facebook dan bisa banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kemarin baru live streaming, tiba-tiba habis live streaming ada yang langsung telepon kepada saya, Pak Pendeta, saya minta didoakan dari Toraja ya kan, dari Toraja ya. Kalau sudah dengar kata-kata Toraja, mungkin sudah terlintas pikiran bahwa kemarin ada orang Toraja yang dibunuh kan gitu, ya kan? Di hotel mana? Apartemen Pramuka ya kan? Ya kan, ada orang Toraja dibunuh di hotel apartemen Pramuka. Yang membunuh lagi ini alangkah ajaib banget ya. Katanya seorang pendeta ya kan, seorang pendeta yang membunuh seorang pemuda remaja ini. Tapi saya percaya bahwa dia bukan pendeta. Yang namanya pendeta itu seorang hamba Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan itu seorang yang melekat dengan Tuhan. Kalau seorang yang melekat dengan Tuhan, pasti dia tahu yang namanya kebaikan. Jadi orang-orang yang mengerti kebaikan yang telah Tuhan berikan, dia nggak bakalan bisa berbuat jahat. Makanya hari ini kita lihat bahwa banyak sekali pendeta-pendeta yang langsung instan, kan gitu kan? Tanpa bayar harga dulu jadi pendeta. Tiba-tiba jadi pendeta. Dari mana kau sudah jadi pendeta? Tiba-tiba jadi pendeta ya kan? Banyak sekali. Nah, makanya harus bayar harga dulu. Nah, gereja-gereja juga nggak langsung
menambiskan seorang pendeta tiba-tiba boro-boro karena dia banyak duit, ya kan? Dia orang yang pangkatnya luar biasa, kandungannya tinggi, langsung jadi pendeta. Haleluya. Ini cara buat gereja-gereja juga supaya nggak semudah untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pendeta. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita ini benar-benar mendapatkan Tuhan atas segala-galanya. Kita bawa supaya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan gak mau supaya kita ini lepas kendali, lepas kontrol dari ibadah-ibadah yang ada. Tuhan mau supaya kita ini bisa melekat dengan Tuhan di hari-hari terakhir ini, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata di hari-hari terakhir ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sangat jelas banget, dan kita dipersiapkan untuk kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ketika Tuhan datang kedua kali, kita mengalami namanya masa rapture, masa pengangkatan itu. Amin. Rapture, nanti kita akan bahas sama-sama mengenai rapture, pengangkatan, ya kan? Jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, yang hidupnya tidak kompromi dengan dosa, itu akan di-rapture oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diasingkan oleh Tuhan sebelum masa kedatangan Dia yang kedua kali. Dan di dalam dunia ini ada yang namanya masa antikris. Masa antikris akan terjadi di atas muka bumi ini, dan anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan ini akan diasingkan oleh Tuhan, diangkat, di-rapture oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya dengan istri kemarin di masa-masa kemarin, ya, dalam minggu-minggu ini kita banyak, ya, ini bukan kita mau pamer, ya, saya nggak pernah pamer, saya sudah kurus banget begini, ya kan, terus tiba-tiba puasa lagi, ya kan, suruh puasa, kita puasa lagi dengan istri, ya kan, kita puasa lagi dengan istri. Saya percaya bahwa puasa kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan diri supaya kita ini bisa, apa yang nggak beres di hadapan Tuhan, supaya kita bereskan, dan ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan buat gereja ini, Tuhan yang mengerjakannya. Karena saya percaya bahwa jiwa-jiwa miliknya Tuhan. Kita sama-sama bergumul supaya jiwa-jiwa yang ada, yang milik Tuhan ini tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan tolong, tetap Tuhan kasihi. Nah, ini yang saya katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Ketika Tuhan yang bawa jiwa-jiwa ini ke tempat ini, biarlah Tuhan yang beracara buat dia. Amin. Kita hanya bisa berdoa buat dia supaya dia tetap dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang gereja-gereja, gembala-gembala, yang ketika ada jiwa-jiwa yang datang ke tempatnya, tiba-tiba sudah pindah lagi, kan gitu kan? Pindah gereja lagi, dia langsung marah-marah sama gembala yang satu. Padahal enggak, padahal semuanya jiwa milik Tuhan. Amin. Jiwa milik Tuhan. Ketika Tuhan bawa ke tempat ini, ya sudah, biarlah Tuhan yang beracara buat dia. Dan kita sebagai gembala, kita arahkan, kita bina, kita didik, kita gembalakan dengan baik supaya benar-benar dia bisa mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan segala sesuatu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya. Ini bisa maju ke depan, kita akan puji-pujian, kita mengundang hadirat Tuhan. Amin. Persembahan kami, yes Lord, yang terbaik. Amin. Karena segalanya, yes Lord, kami percaya Tuhan, dan kami miliki.
seperjamuan dengan Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Tuhan yang beracara buat kami, janji Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami siang hari ini. Layakkan kami untuk masuk seperjamuan dengan Tuhan pada siang hari ini. Ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dikuduskanlah tubuh dan darah Yesus. Kami percaya roti dan anggur ini dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan bagi itu bagikan. Darah domba dan sahabat-sahabat juga yang ada di rumah bisa ikutin perjamuan kudus. Kalau ada yang kau siapkan perjamuan kudus di rumah, kau siapkan anggur dan roti, dan kita akan masuk perjamuan juga dengan Tuhan pada siang hari ini. Darahnya hapuskan dosaku, darah domba, darah domba tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku, darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Katakan darahnya, 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 darahnya hapuskan dosaku. Mari kita angkat tinggi-tinggi perjamuan kudus di hadapan Tuhan Haleluya. dan dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan mematikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku, inilah tubuhku, kata Yesus. Inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup. Ucapkan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan ajaib dalam hidup. Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam hidup pasti katakan engkau akan masuk dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Engkau akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan dalam hidup. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Dia ada sepanjang musim hidup kita. Dia ada sepanjang umur hidup kita. Janji Tuhan
Bapa dalam kehidupan kita semua. Hamba percaya Tuhan, saat ini hamba berdoa buat yang mengalami sakit. Hamba percaya kuasa kesembuhan terjadi buat engkau yang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan terjadi buat yang mengalami sakit. Kesembuhan terjadi buat yang mengalami sakit. Bahkan engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan pada hari ini, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Dan engkau terima mujizat Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Engkau terima mujizat Tuhan. Engkau terima mujizat Tuhan. Engkau yang lagi membutuhkan jawaban-jawaban dari Tuhan hari-hari ini. Maka hari ini engkau terima jawaban, 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 engkau terima jawaban dari Tuhan. Engkau yang lagi membutuhkan yang namanya persoalan hidup, pergumulan hidup. Engkau membutuhkan namanya kelepasan, membutuhkan namanya terobosan dalam kehidupanmu. Saat ini engkau terima kelepasan, engkau terima terobosan yang dari Tuhan. Berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub, harta benda orang-orang fasik, kaya bangsa-bangsa dilimpah ruahkan tercurah dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang mengucap syukur Tuhan buat siang hari yang spesial ini. Tuhan baik dalam hidup kami. Janji Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Kami terima janji Tuhan yang luar biasa. Kami terima urapan yang baru siang hari ini. Kami terima hal-hal yang baru sebab Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada selalu bersama-sama dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan ada. Tuhan selalu membuat kami semakin kuat dengan Tuhan. Kau ada sama. yang boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saja kami akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati setiap persembahan kami. Kecil besar Engkau berkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi maupun tidak sempat memberi, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan korban persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Amin. Maju
yang sudah kita berikan pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, sekalian doa penutup saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Mari kita bagi berdiri semuanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya besar, ya besar. El Shaddai mulia. Kesempatan siang hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, dan tibalah saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan aminkan setiap perkataan ini maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mana bahaya, katakan amin. Amin. Dari malapetaka, katakan amin. Dari kecelakaan, katakan amin. Dari intimidasi roja, katakan amin. Dari sakit penyakit, katakan amin. Dari